Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Paula Robot, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia di Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah Pemikiran Politik Islam dengan pokok pembahasan yaitu perjalanan 4 Khulafaur Rasyidin sebelum umat terpecah dan Khulafaur Rasyidin berakhir. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasan. Ada 4 Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang dipilih karena kepantasan dan kelebihannya. Mereka menggantikan Rasulullah kecuali dalam tugas kenabian. Berikut tugas Khulafaur Rasyidin, yaitu melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah, membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah, memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama, memperluas wilayah kekuasaan Islam, mengembangkan ajaran Islam kepada yang belum mengenalnya. Ada orang-orang yang diperangi Khulafaur Rasyidin, yaitu orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Orang-orang yang merusak ajaran Islam bermunculan setelah Nabi wafat. Beberapa penyebabnya yakni belum kuat imannya, masuk Islam karena terpaksa, takut diperangi Nabi dan kaum muslimin, menginginkan harta rampasan dan kedudukan Nabi, dan lain sebagainya. Tiap khalifah mempunyai kebijakan yang berbeda. Di zaman Abu Bakar Asy-Syiddiq terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Perang itu untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar daerah. Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, dan pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan 2 kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di bagian timur. Di bawah pimpinan Umar, ekspansi Islam dimulai. Ibu kota Suriah, Damaskus, dikuasai pada 635 setelah kemenangan di Yarkub. Seluruh daerah Suriah jatuh ke kekuasaan Islam. Suriah dijadikan basis. Ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah kepemimpinan Amir bin As, ke Irak di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu kota Mesir, Alexandria, ditaklukkan pada 641 Masehi. Begitu pula ibu kota Persia, Al-Madain, yang dikuasai pada tahun 637. Kemajuan semakin pesat di masa Utsman bin Affan. Di masa kepemimpinannya, Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Siprus. Namun, periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tidak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Penerus Utsman, yaitu Ali bin Abi Thalib,
berusaha mengatasi pemberontakan yang terjadi dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan oleh Umar. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Thalib diantaranya datang dari Talha, Subair, dan Aisyah. Mereka mengecam Ali yang tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar pembalasan. Ali tak mampu menghindari peperangan dan kemudian meletuslah perang yang disebut Perang Jamal atau unta karena Aisyah menunggangi unta pada waktu itu. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi 3 golongan. Setelah Ali terbunuh oleh salah satu golongan, Khulafaur pun berakhir. Nah, sekian pemaparan singkat dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam bertutur kata. Namun sebelum saya mengakhiri, di sini saya ingin berbagi sedikit tentang tempat di mana saya menempuh pendidikan, yaitu di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Nah, jadi Universitas Pembangunan Indonesia di Manado itu adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Manado, Sulawesi Utara. Visi Universitas Pembangunan Indonesia yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global pada tahun 2025. Dengan struktur kepemimpinan, rektor yaitu Ibu Dr. Anda Debbie Ciharende, Magister Sains, dan dengan daftar fakultas dan program studi yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan dengan program studi yang pertama keperawatan dan yang kedua profesi nurse, yang kedua Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik, program studi Arsitektur, Teknik Elektro, Teknik Sipil. Dan yang terakhir, Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris. Untuk Fakultas Fisip di bawah kepemimpinan Dekan Rini I. Patasaka, Sarjana Ilmu Politik, Magister Sains. Dalam FISIP kita akan belajar tentang sistem politik, kekuasaan, birokrasi pemerintahan, dan masih banyak lagi yang pastinya membuat kita lebih peka dengan kondisi negara kita. FISIP itu luas, bisa jadi jurnalis politik, kerja di bidang pemerintahan, konsultan politik, pekerja sosial, menjadi pejabat, peneliti, atau menjadi dosen. Sangat luas. Jadi bagi calon mahasiswa yang tertarik bergabung bersama kami, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, silakan cek informasi mahasiswa baru di laman PMB Universitas Pembangunan Indonesia, atau bisa datang langsung ke kampus yang beralamatkan di Jalan Walter Mongisidi 6 nomor 129 Bahu Lingkungan 2 Kota Manado, Sulawesi Utara. Sekian dari saya, terima kasih.